Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan pembahasan kita insyaallah ta'ala masih pada bab tentang ibadah haji dan sejumlah bab-bab yang berkaitan dengan mengerjakan ibadah haji. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan atau hajjatan ma'i, bahwa umrah di bulan Ramadan itu menyamai ibadah haji atau hajjatan ma'i, atau menyamai ibadah haji bersama aku, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini tentu menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qala, beliau berkata, anna imra'atan qalat, bahwa ada seorang wanita pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah haji. Adrakat abi syekhon kabiran, dan ketika kewajiban haji itu Allah wajibkan, keadaan ayahku dalam keadaan tua renta, syekhon kabiran. Ini seorang telah menginjak usia lanjut. Ya, la yathbutu ala rahilah. Dia tidak bisa duduk tetap, duduk lama di atas kendaraan. Apa ahujju anhu? Bolehkah aku melaksanakan ibadah haji untuk menggantikan beliau, mewakili beliau? Qala na'am. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, tentu hadis ini adalah menjelaskan kepada kita tentang keadaan seseorang yang tidak bisa lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor usia yang sudah lanjut, sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk perjalanan jauh, ya, apalagi naik kendaraan ya dalam waktu yang cukup panjang, ya. Sehingga seorang wanita
bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa ketika Allah mewajibkan ibadah haji, ayahku sudah dalam keadaan tua renta. Dalam keadaan tua renta. Tidak mungkin bepergian jauh. Tidak mungkin bisa bertahan duduk di kendaraan. Lalu wanita itu bertanya, apakah boleh saya mewakili beliau mengerjakan ibadah haji tapi niatnya untuk beliau? Untuk sang ayah yang masih hidup tapi dia tidak mampu untuk mengerjakan ibadah haji tersebut. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Na'am," kata beliau, iya. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang dia mampu secara finansial. Dia punya duit, dia punya harta, tetapi dia tidak mampu untuk mengerjakan ibadah haji. Karena faktor misalnya sakit yang tidak mungkin sembuh, atau telah menginjak usia lanjut. Maka dalam hal dan kondisi seperti ini, dia boleh untuk mewakilkan seseorang melaksanakan ibadah haji tersebut. Ya, dia boleh mewakilkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, ya, dengan niat untuk orang tersebut. Dan kita lihat di sini, tentu yang lebih utama adalah dari kerabatnya, terutama anaknya. Sang anak menghajikan orang tua yang masih hidup, tetapi sudah tidak mampu lagi untuk mengerjakan ibadah haji. Karena faktor-faktor yang disebutkan tadi. Maka boleh sang anak menggantikan orang tuanya, mewakili orang tuanya dalam mengerjakan ibadah haji. Dengan catatan, ini ada catatan penting. Orang yang menggantikan ibadah haji seseorang, ya, itu dia harus sudah melaksanakan ibadah haji yang wajib untuk dirinya. Jadi dia sudah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya, ya, yang mana ibadah haji merupakan rukun Islam baginya. Ya. Kalau dia sudah mengerjakan ibadah haji untuk dirinya, baru boleh dia mengerjakan yang berikutnya untuk orang tuanya. Adapun jika seseorang belum mengerjakan ibadah haji untuk dirinya, maka dia tidak bisa menggantikan orang lain, ayahnya atau keluarganya, untuk mengerjakan ibadah haji. Ini yang patut untuk diperhatikan dan sebagai catatan yang penting. Jadi terkadang memang ada orang yang berhalangan pergi haji karena faktor usia lanjut, ya, faktor yang lainnya, ya, yang dihadapi dalam kehidupan ini, faktor penyakit yang menahun, penyakit yang sudah tidak mungkin sembuh menurut prediksi para dokter, ya, dia tidak mungkin sembuh. Maka dalam kondisi demikian, dia boleh mewakilkan anaknya untuk mengerjakan ibadah haji mewakilinya. Kemudian juga dalam hal ketika seorang telah meninggal. Ya. Kemudian anaknya ingin menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal. Maka syaratnya sama dengan catatan yang saya sebutkan tadi, sang anak sudah harus lebih dahulu mengerjakan ibadah haji untuk dirinya. Lalu kemudian dia bisa mewakili orang tuanya. Ya, ini yang patut dipahami. Kemudian hadis yang berikutnya.
Wa an Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, dari Laqit bin Amir, kata beliau radhiyallahu annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwa beliau Laqit bin Amir ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, "Inna abi syaikhun kabirun la yastati'ul hajj." Sesungguhnya ayahku seorang yang sudah tua renta. Dia tidak mungkin mengerjakan ibadah haji. Walal umrata, dan tidak pula mungkin dia mampu mengerjakan ibadah umrah. Ya, walal dha'an, dan tidak mungkin pula dia mengerjakan yakni ibadah tersebut. Qal hujja an abika wa'tamir. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hujja an abika, laksanakanlah ya ibadah haji mewakili ayahmu dan berumrahlah. Jadi orang ini sudah tua, tidak mungkin melaksanakan ibadah haji, tidak mungkin melaksanakan ibadah umrah, tidak mungkin mengadakan perjalanan yang jauh. Ya, sehingga kemudian Laqit bertanya, apakah boleh saya mewakili beliau? Ya. Bahkan Nabi SAW langsung yang mengatakan, hujja'an abika wa'tamir. Laksanakanlah haji untuk ayahmu dan berumrahlah, artinya juga untuk ayahmu. Nah, jadi mewakilkan seorang untuk melakukan ibadah haji atau umrah tidak hanya orang yang telah meninggal, tetapi orang yang masih hidup pun, jika memang dia tidak mampu karena faktor-faktor yang disebutkan dalam hadis-hadis ini, maka boleh dia mewakilkan anaknya, atau anaknya boleh melaksanakan ibadah haji atau umrah, ya ini untuk menggantikan ayahnya atau orang tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala, dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu beliau berkata, qal ujjabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Jadi aku ini melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan haji wada. Ya, jadi As-Sa'ib bin Yazid juga ikut rombongan ya haji yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau mengerjakan ibadah haji wada. Wa ana ibnu sab'i sinin. Dan aku, kata Sa'ib, ketika mengikuti ibadah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia aku ketika itu ya ana ibnu sab'i sinin. Usia aku 7 tahun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini juga salah satu hadis yang menjelaskan tentang bolehnya anak yang belum baligh mengerjakan ibadah haji. Tetapi tidak menggugurkan kewajibannya kalau sudah baligh. Karena pada dasarnya kewajiban seorang untuk mengerjakan ibadah haji setelah dia baligh. Tapi mungkin saja ada anak yang belum baligh, ya, kebetulan orang tuanya mampu, ya, dan mereka pergi, misalnya ayah, ibu, dan anaknya mengerjakan ibadah haji, tapi anaknya belum baligh. Ini hal yang dibolehkan. Bagi anak itu boleh melakukan ibadah haji. Tetapi tentu belum melaksanakan ibadah haji yang wajib baginya. Ya. Hadis ini hanya menunjukkan bolehnya seorang anak atau anak kecil yang belum baligh mengerjakan ibadah haji. Namun tidak membebaskan dia dari kewajiban
ibadah haji yang semestinya, yaitu di saat dia telah baligh, telah menjadi mukallaf. Kemudian juga ada yang memperkuat apa yang disampaikan tadi itu adalah hadis Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, ya, ayyuma ghulamun hajja bihi ahluhu thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Siapa saja dari anak yang belum baligh, dia mengerjakan ibadah haji bersama keluarganya, ya, kemudian dia sampai pada usia baligh, maka wajib baginya untuk mengerjakan ibadah haji yang lain. Artinya ibadah haji yang menjadi kewajibannya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban birauha. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertemu dengan sekelompok jamaah haji di Rauha, di sebuah tempat yang namanya Rauha. Faqal, maka Nabi SAW bertanya kepada sekelompok orang itu, kepada rombongan tersebut, manil qaumu, siapakah kalian? Qalu al-muslimun. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang muslimun. Qalu man anta. Kemudian mereka pun balik bertanya, siapa anda ini? Yani yang bertanya tentang kami. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Ini aku ini adalah Rasulullah. Farafa'at imra'atun sabiyan. Maka di saat itu, setelah mengetahui bahwa orang yang bertanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang wanita mengangkat anak kecil. Ya, rafa'at imra'atun sabiyan. Dia mengangkat ada anak kecil yang dibawanya. Faqalat ali hadha hajjun. Lalu wanita itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah anak ini juga bisa mengerjakan ibadah haji? Ya. Qala na'am. Kata Nabi alaihissalam, ya, walaki ajrun, dan kamu juga dapat pahala. Ya, kamu juga dapat pahala. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, jadi hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ini menjelaskan kepada kita tentang haji seorang anak kecil. Ya, orang tua yang membawa anaknya untuk mengerjakan ibadah haji, ya, dia pun dapat pahala. Karena memang tidak mudah, tidak gampang membawa anak kecil untuk bersama-sama melaksanakan ibadah haji. Ya, maka dari itu orang tua yang membawa anaknya pergi ibadah haji, dia pun mendapat ganjaran, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang baru kita dengar tadi menjelaskan kepada kita tentang ada sebagian orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Mereka pun belum mengetahui atau belum mengenal Rasulullah SAW. Yani belum pernah bertemu dengan beliau. Sehingga mereka bertanya, siapa anda? Ya, ini menunjukkan bahwa ada sebagian kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi SAW, yang mungkin mereka tinggal jauh dari kota Madinah. Ya, mereka belum pernah melihat Nabi SAW.
atau belum pernah bertemu dengan beliau, sehingga mereka pun bertanya ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita olehnya kita itu bertanya tentang suatu kaum. Ketika kita bertemu dengan mereka di satu tempat, ya kita boleh bertanya, siapa Anda ini? Kalian dari mana? Ya, itu hal yang dibolehkan, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sekelompok orang atau satu rombongan yang mereka juga dalam perjalanannya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian bahwa anak kecil, ya, ketika dia melaksanakan ibadah haji, dia juga dapat pahala. Ya. Kemudian pula orang tua yang membawanya juga mendapat pahala. Karena orang tua yang menanggung biayanya, menunjukkan kebaikan kepada anaknya, maka orang tua yang mendapat pahala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja ala rahlin wa kanat zamilatahu, ya, zamilatahu, rawahu al-Imam al-Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pergi melaksanakan ibadah haji dengan mengendarai seekor onta. Wa kanat zamilatahu, dan seekor onta ini dia juga yang membawa makanan dan barang-barang Rasulullah SAW. Jadi di satu ekor onta itu, ya, Rasulullah menumpanginya dan juga keperluan-keperluan beliau, perbekalan beliau juga ditumpangi sekalian pada onta tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, kanat ukadu wa majinnatu wa dhul majaz aswaqan fil jahiliyati fata'attamu an yattajiru fil mawsimi fanazalat laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Surat Al-Baqarah ayat 198. Ay fi mawasimil hajj. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya, bahwa ada beberapa pasar di zaman jahiliyah. Pasar Uqab, ada pasar Majinnah, ada pasar Dhul Majaz. Dhul Majaz. Jadi pasar Uqab, ada pasar Majinnah, ada pasar Dhu al-Majaz. Ini semua, ya, ketiga nama ini nama pasar-pasar yang ada di zaman jahiliyah. Nah, ketika musim haji datang, mereka orang-orang yang berniaga, yang berdagang di pasar-pasar tersebut, itu ta'atsamu, mereka merasa berdosa. Ini orang lagi mengerjakan ibadah haji, mereka berdagang, ya, di musim haji. Nah, ketika mereka merasa demikian, maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Al-Baqarah ayat 198. Allah Azza wa Jalla berfirman,
laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Jadi tidak ada dosa bagi kalian, ya, untuk kalian mencari karunia Allah, ya, mencari karunia dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Ini menunjukkan boleh yang berniaga di saat musim haji, ya. Tidak ada larangan berniaga di musim haji. Dan itu salah satu yang juga bisa menjadi salah satu hikmah dari ibadah haji. Adanya perdagangan, perniagaan, ya. Tetapi hendaknya seorang juga yang mengerjakan ibadah haji, janganlah perdagangan itu menjadi tujuannya. Hendaknya ibadah haji menjadi tujuan utamanya. Tapi kadang-kadang ada mungkin keperluan yang dia membawa dari sini, ada orang lain yang membelinya, maka itu tidak mengapa. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para sahabat dahulu. Bahwa mereka itu orang-orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Sampai-sampai mereka itu merasa takut berniaga di saat musim haji. Ya. Padahal itu hal yang dibolehkan. Mereka khawatir berdosa. Nah, ini menunjukkan ketakwaan mereka. Ya, tapi kemudian Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bolehnya berniaga di musim haji. Sehingga hal tersebut tidak menjadi larangan. Tetapi berniaga menjadi sesuatu yang boleh ketika berada di musim haji. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa berniaga di musim haji salah satu dari manfaat yang bisa diambil dari musim haji tersebut. Dengan demikian, selesai permasalahan berkaitan dengan ibadah haji, ya, dari pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kita melanjutkan dengan pembahasan berikutnya, Kitabul Jihad, kitab tentang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah pernah saya jelaskan tentang jihad adalah salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Dan kita tidak boleh alergi dan berbicara masalah jihad. Ya, karena jihad dalam Islam memang ada. Sampai hari kiamat. Ya, tetap ada jihad itu. Ya. Artinya hukum ini tidak akan terhapus. Hanya saja kapan jihad itu disyariatkan, jihad dalam bentuk peperangan, dan dipimpin oleh seorang pemimpin, itu yang memang tidak jelas kapan. Tapi di saat ada kepemimpinan, seorang orang yang memimpin jihad, dan dia memiliki bendera, tujuannya jelas, adalah untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, maka di saat itu jihad tetap berlaku. Dan di saat tidak ada peperangan, kemana yang pernah saya jelaskan, maka setiap orang muslim, ya, yang dia memiliki sesuatu untuk Islam, maka dia tetap berjihad memperjuangkan Islam. Yang punya harta dan hartanya, yang punya ilmu dan ilmunya, yang punya wewenang dengan wewenangnya, ya, ini masing-masing dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang mampu dia kerjakan, yang mampu dia laksanakan. Nah, di antara ayat yang mewajibkan jihad fi sabilillah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum." Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Ya, jadi Allah membolehkan orang muslimin memerangi kalau mereka
kalau mereka diperangi. Ya, kalau mereka diperangi. Ini awal mula dari perintah untuk jihad. Ya, yaitu untuk menahan, untuk mempertahankan diri mereka. Untuk membela kehidupan mereka. Maka mereka mempertahankan dengan berjihad. Kemudian yang berikutnya turun perintah Allah untuk memerangi. Ya. Tidak sekedar menunggu diperangi. Jadi mereka yang memerangi dalam rangka yakni untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kelompok-kelompok yang membangkang, yang tidak mau menerima, maka mereka diberikan tawaran. Ya. Jadi sebelum peperangan ada tahapan dalam Islam ini. Yang pertama adalah ketika suatu pasukan diutus oleh Nabi SAW untuk memerangi suatu kaum, maka yang pertama dilakukan oleh mereka adalah menawarkan Islam kepada kaum tersebut. Tawarkan dengan baik, kami ini utusan dari Rasulullah SAW, menawarkan kepada kalian Islam. Apa itu Islam? Yang dijelaskan. Jika mereka menerima, selesai urusannya. Tidak ada peperangan. Sekarang jika mereka tidak menerima, ketika mereka ditawarkan Islam kepada mereka, namun mereka menolak. Kata mereka, kami tidak mau masuk Islam. Maka diberikan pilihan kedua. Apa pilihan kedua? Yaitu membayar jizyah. Yaitu sejumlah harta yang diambil atau bayaran yang diambil dari orang-orang musyrikin, diberikan kepada penguasa kaum muslimin untuk melindungi mereka. Jadi mereka tidak diperangi. Yang membayar ini tidak diperangi. Justru pembayaran itu untuk menjaga dan melindungi mereka. Ini namanya membayar jizyah. Jadi yang pertama adalah yaitu menawarkan Islam. Kalau mereka menerima, selesai urusannya. Jika mereka menolak, maka diberikan tawaran kedua, yaitu membayar jizyah. Jika mereka mau membayar jizyah dengan ketentuan yang sudah ditentukan, maka selesai urusannya. Mereka tetap dengan agama mereka dan tidak diperangi, justru mereka dilindungi oleh kekuasaan Islam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika ditawarkan Islam mereka menolak. Ditawarkan bayar upeti atau jizyah juga mereka menolak. Baru kemudian mereka diperangi. Peperangan pun jika mereka telah menyerah, angkat tangan. Mereka tidak mau melanjutkan. Maka itu pun dihentikan peperangan itu. Ya, jadi peperangan itu adalah alternatif yang terakhir. Ya. Dalam berdakwah. Karena pada dasarnya berdakwah itu dan hikmah. Berdakwah itu dengan menegakkan hujah dari Quran dan Sunnah tentang kebenaran Islam. Ya. Sampaikan kepada orang-orang yang belum memeluk Islam. Jika dengan hujah itu dan dalil dan alasan, baik itu akli dan nakli, baik dalil-dalil akli atau dalil-dalil nakli, mereka menerima Islam, maka tidak ada peperangan. Peperangan itu bagi mereka yang membangkang. Ya. Ini yang harus kita pahami. Kemudian ayat yang lain yang juga memerintahkan untuk berjihad di jalan Allah adalah
firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin nunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang mana perniagaan ini menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Perniagaan tersebut adalah tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian dan jiwa raga kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu sekalian jika kalian mengetahuinya. Ini dalam surat As-Saff. Ini semua diantara dalil-dalil yang menunjukkan ya tentang perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang lain juga ya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, dan peperangan itu sesuatu yang tidak kalian senangi. Wa asa an takunu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tapi itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi pula kalian mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang kalian cintai itu adalah keburukan bagi kalian. Ya, akan mendatangkan keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah yang mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi ini Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa memang peperangan itu adalah sesuatu yang diwajibkan di saat memang memenuhi syarat. Kemudian bahwa jiwa manusia itu tidak senang pada peperangan. Ya, wa huwa kurhun lakum. Sesuatu yang kamu tidak senangi, yang kamu benci. Tetapi bisa jadi hal yang kalian benci itu justru membawa kebaikan bagi kalian. Sebaliknya, hal yang kalian cintai bisa jadi justru membawa atau mendatangkan keburukan bagi kalian. Semua ini ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui. Allah yang Maha mengetahui. Banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab jihad ini. Ya, banyak sejumlah ayat dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Sekarang kita melanjutkan dengan sejumlah hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab tentang perintah untuk berjihad di jalan Allah. Bab tentang keutamaan berjihad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Ayyul a'mali afdalu? Amal-amal ibadah apakah yang paling afdal, yang paling utama? Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulihi,
Amal yang paling afdal adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Qila thumma madza? Kemudian beliau ditanya lagi, lalu amal apa lagi yang lebih afdal? Yang paling afdal? Al-jihadu fi sabilillah. Kata Nabi alaihissalam, berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Kemudian beliau ditanya lagi, lalu amal apa lagi yang paling afdal? Qal hajjun mabrur. Kata beliau, melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Hadis ini muttafaqun alaih. Keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Amal yang paling afdal. Pertama adalah iman ya, kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana yang sudah dibahas pada kesempatan yang lalu. An-Nabi alaihissalam ditanya tentang amal yang paling afdal. Beliau menyebut iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena itu semua menjadi landasan bagi amal-amal yang lainnya. Salat seseorang, zakat, puasa, haji, dan amal-amal kebaikan lainnya, jika dikerjakan tanpa iman kepada Allah dan Rasulnya, maka amalnya itu tidak ada manfaatnya. Amalnya itu gugur. Sampai orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka iman kepada Allah dan Rasulnya adalah landasan. Ya. Landasan bagi semua amal. Amal kita diterima oleh Allah Ta'ala jika memenuhi syarat. Syarat pertama iman pada Allah dan Rasulnya. Syarat kedua amal yang dikerjakan ikhlas kepada Allah. Syarat ketiga adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak dicontohkan, tidak usah amalkan. Karena memang tidak ada contohnya. Ini tentu adalah amal-amal ibadah. Adapun masalah-masalah duniawi, itu bukan pembahasan kita. Dalam urusan duniawi, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan banyak hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Silakan kita gunakan. Ya. Jadi ini maksud dengan hal-hal yang baru, yaitu dalam agama, dalam ibadah. Ya. Mengada-ngada ibadah-ibadah yang baru, yang model-model, tanpa ada landasan. Ini yang tidak dibenarkan. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan, itu bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, maka tidak mengapa kita manfaatkannya. Tidak mengapa kita gunakannya. Kemudian hadis yang baru kita dengar tadi menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ibadah haji. Dia salah satu di antara amalan-amalan yang paling utama, paling afdal. Itu hajjun mabrur. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah Ta'ala?" Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala?" Qala as-salatu ala waktiha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamu sholat pada waktunya. Ya, sholat pada waktunya. Qultu thumma ayyun. Aku bertanya, kemudian amal apa lagi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qala birrul walidain. Kata Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua.
berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyun? Kemudian aku bertanya, lalu amal apa lagi yang paling dicintai oleh Allah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga sudah pernah kita bahas. Dan tentu ada sebagian riwayat menyebutkan tentang sholat pada waktunya adalah sholat di awal waktunya. Jadi seorang tidak menunda-nunda sholat. Karena terkadang penundaan sholat itu tanpa disadari sampai waktunya habis. Ya, maka jangan menunda-nunda sholat. Ya, jika sudah saatnya sholat, adzan telah dikumandangkan, maka segeralah sholat. Segeralah untuk mengerjakan sholat. Ya, jangan menunda-nunda sholat. Apalagi karena hal-hal duniawi. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Atau yang kecil manfaatnya. Lalu seorang rela menunda sholatnya. Jangan. Ya. Hendaknya seorang mengutamakan sholat. Sholat pada waktunya. Jangan menunda-nunda. Kadang-kadang di masyarakat kita demikian. Ada rapat, ada pertemuan, itu tidak sedikit orang yang menunda sholat. Ya, menunda sholat karena ada rapat, ada meeting. Padahal seorang kalau dia punya prinsip, dia izin untuk sholat di waktu sholat, insya Allah itu akan dibolehkan. Sama permasalahannya adalah kadang-kadang orang itu sungkan, malu, perasaan, tidak enak. Ya. Kalau akan keluar dari ruang meeting, ruang pertemuan. Ini hal-hal yang patut untuk diluruskan dan diingatkan. Masuknya waktu sholat, maka pertemuan sementara diskors. Berapa menit? 10 menit, 15 menit. Sholat, kemudian lanjutkan. Kemudian hadis yang berikutnya. Wan Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, ayyul amali afdalu? Kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billahi wal jihadu fi sabilihi. Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Iman pada Allah dan berjihad di jalannya. Maka orang yang dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya, kemudian dia berjihad dan berdakwah, menyeru manusia kepada Allah, ya, menjelaskan agama Allah kepada umat, kepada manusia. Ini bagian dari perjuangan. Bagian dari perjuangan di saat tidak adanya peperangan. Ya. Oleh karena itu, para pegiat-pegiat dakwah, ya, yang aktif dalam berdakwah, hendaklah berdakwah dengan ilmu, kemudian menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang baik, dan hikmah, dan mau'idhah hasanah, yang menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyuruh kepada Allah, ya, dia mendapat pahala yang besar. Kalau seorang mendapat petunjuk karena dakwahnya, maka dia mempunyai pahala yang besar, diberikan ganjaran yang besar. Maka di sini pentingnya keikhlasan. Ikhlas di dalam berdakwah kepada Allah. Ya. Ikhlas di dalam berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mereka memahami agama Allah, mereka mantap di dalam agama Allah, mereka melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ini adalah satu nikmat yang besar. Makanya seorang yang menunjukkan pada hal itu, dia mendapatkan pahala di sisi Allah yang besar. Andalla ala khairin
falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dan siapa yang dia menunjukkan satu kebaikan kepada seorang, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ini tentang berdakwah di jalan Allah, yang juga merupakan bagian dari memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna jihad di jalan Allah adalah yang bertujuan untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah, menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Ya. Wa yuthabbit aqdamakum, dan akan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Kalau seorang berjuang untuk mendakwai manusia kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Seorang pergi, berangkat, ya, di pagi hari yang menuju kepada jihad fi sabilillah, atau dia pergi di sore hari untuk berjihad di jalan Allah, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik bagi dunia dan seisinya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang di antara amalan-amalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah adalah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, pernah ada seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang itu berkata, ayyun nasi afdalu, ya, ayyun nas afdal, manusia manakah yang paling afdal, ya. Qal mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Jadi manusia yang paling afdal itu adalah seorang mukmin yang dia berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Ya, seorang mukmin berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Dia perjuangkan di jalan Allah. Mu'minun yujahidu bi nafsi wa malihi fi sabilillah. Orang mukmin yang berjihad dengan mengorbankan dirinya dan hartanya di jalan Allah. Qala thumma man? Kemudian orang itu bertanya, lalu siapa yang paling afdal setelah itu? Qal mu'minun fi syi'bin minasyi'ab ya'budullaha wa yada'un nasa min syarrihi. Yaitu seorang mukmin yang dia pergi, ya, meninggalkan kampung halamannya. Ini karena banyaknya fitnah. Dia pergi ke gunung-gunung, ya. Dia beribadah pada Allah Ta'ala, ya. Dan dia meninggalkan manusia dari keburukan-keburukan mereka, dari keburukannya. Ini hadis ini berkaitan dengan zaman uzlah. Uzlah itu satu langkah
tindakan yang diambil oleh seseorang dalam rangka menjaga agamanya, menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya kepada Allah Ta'ala, dia pergi meninggalkan masyarakatnya. Karena di tengah masyarakatnya banyak maksiat, banyak fitnah, banyak hal-hal yang sudah jauh dari tuntunan agama Allah. Maka dia meninggalkan mereka, pergi ke daerah-daerah pegunungan, ya. Dia menjauhi mereka untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Dan dia menjaga dirinya dari kejahatan mereka atau juga dari kejahatannya kepada mereka. Ini banyak ulama yang membicarakan hadis ini, yaitu berkaitan dengan al-uzlah. Saat manusia pergi ya untuk mengasingkan diri dalam rangka menjaga agamanya, menjaga akidahnya, menjaga agamanya, ibadahnya kepada Allah SWT dari fitnah-fitnah yang bermunculan. Dalam kondisi tertentu dibolehkan, bahkan itu dianjurkan. Dalam kondisi tertentu justru dianjurkan demikian. Nah, hadis ini menjelaskan pada kita tentang amal yang paling afdal, atau manusia yang paling afdal, yang mereka berjuang di jalan Allah SWT, dan apa yang mereka miliki. Kalau perlu dengan jiwa raganya. Ya. Dia punya harta, dia perjuangkan agama Allah dan hartanya. Dan ilmunya. Dan apa yang dimilikinya, dia perjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang uzlah, ya, menjauhkan diri dari kehidupan yang penuh dengan fitnah. Ya, dia tinggalkan manusia dalam rangka dia menjaga agamanya, menjaga akidahnya, ya, agar tetap lurus dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, qala An-Nawawi rahimahullah, wa an Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ribatu yawmin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha, wa mawdhi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha, war rauhatu yaruha al-abdu fi sabilillahi ta'ala, awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Insyaallah di sini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala, wa jazakumullahu khairan wallahu taala a'lam.